suatu kehormatan untuk boleh kenalin speaker ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman hari ini datang ke Legacy dan merasa sangat nyaman, value-nya bagus, apa ya, satu tempat di mana komunitas kita boleh tumbuh bareng. Nah, hal ini nggak bisa dilepaskan dari sosok pribadi yang hebat satu ini. Ya, saya ingat banget ya dulu kayaknya Legacy chaos banget. Tapi ketika akhirnya ada satu orang yang hatinya besar banget mau bantuin kita untuk membangun kembali Legacy dari benar-benar dari puing-puing mungkinnya itu 2014 ya. 2014 puing-puing akhirnya hari ini adalah maksudnya hari ini ada kita bareng-bareng. Saya ingat satu pertanyaan beliau yang dulu mengubah apa ya paradigma saya. Dia tanya gini, Victor, kalau menurut kamu itu sukses itu apa? Ya, terus saya ingat saya kalau buat saya sukses itu dari dulu selalu punya rumah lebih banyak, punya mobil lebih banyak atau lebih bagus dan sebagainya, punya uang lebih banyak. Nah, tapi ya, akhirnya ada satu statement yang beliau keluarkan yang sampai hari ini kita pakai tuh. Kalau teman-teman ikut LTC 0 ya. Simple, sukses itu adalah ketika lu punya satu keputusan dan lu lakuin sampai beres. Wah, dan sampai hari ini kalau teman-teman masuk di Legacy dan teman-teman ikut kelas pertama sebagai partner di LTC 0, itu satu statement yang menurut saya sampai hari ini menurut saya itu statement yang paling bagus yang pernah ada dalam hidup saya yang saya pegang. Ya, jadi tanpa berlama-lama kita panggil, kita sanggut ya mentor, father dari kita semua, Kasamiton. Thank you, thank you. Lambaikan tangan dulu dan kasih tahu sebelahnya gue senang berdiri samping lo. Ini ada yang online juga? Ada yang online juga? Oke, saya lambaikan tangan dulu kepada teman-teman yang ada di online ya. Oke, saya melihat wajah-wajah yang cukup baru buat saya. Dan Anda juga pasti ngelihat saya pasti baru ya. Saya bukan agent, nggak berani jadi agent karena belum mendapat tugas dari Sang Maha Kuasa ya. Tetapi jangan khawatir, saya sangat mencintai pekerjaan agent dan saya ikut camp besok. Mahal banget. Saya ikut camp mahal banget. Saya bayarnya lebih dari 100 juta. Kenapa? Karena perusahaan saya mengadakan apa namanya insentif trip ke Eropa Barat. Dan saya dengan Kak Ani harusnya berangkat. Tapi mau apa boleh buat, Legacy sudah menentukan tanggal, jadi saya bilang saya tidak ikut. Padahal perusahaan saya tuh ya, saya sebagai shareholder, jadi saya tanya, bisa dapat mentahnya nggak cash out? Dijawab enggak lu, karena manajemen menentukan. Oke, saya tidak perlu pikirkan dan pertimbangkan, saya bilang oke, selamat berlibur, saya akan ada bersama-sama dengan keluarga yang saya sayangi. Jadi kalau kalian nggak mau daftar, menurut saya kelewatan. Ya, kelewatan ya. Jadi teman-teman, Kak Ani sebagai agent istri saya nanti ketika ikut camp bayar dia. Nggak boleh karena istri saya terus dia nggak bayar. Kalau saya memang nggak dikasih bayar. Ya, jadi bilang sama sebelahnya cepetan daftar dan cepetan ajak yang lain. Tentu Anda berpikir dong, kenapa sampai saya nggak ikut trip ya berapa belas hari itu ya ke Eropa Barat. Saya belum tahu selain Turki ada lagi tempat-tempat yang lain, saya belum dapat datanya detail. Kenapa sampai saya skip? Pasti ada sesuatu yang berharga, bukan? Ya enggak sih? Saya ketemu Legacy hampir tiap bulan. Kalau cuma kangen kan nggak perlu ya. Ya akhir-akhir ini memang kangen sama Ebo sih. Oke, nah hari ini satu kata yang paling kita rindukan dalam hidup itu
saya ingin tuliskan di sini, ini bisa digeser sedikit nggak ditaruh di bawah sini? Videonya mana? Mejanya di sini aja. Oke. Satu kata ini pasti kita semua ingin alami. Kita ingin alami, kita ingin hidup di dalamnya. Kok nggak ada yang bilang yes? Benar? Oke, kasih tahu sebelahmu, kanan dan kiri, 3 kebebasan yang Anda sedang perjuangkan. Bebas dari utang, bebas dari apa? Silakan. Saya kasih waktu cuman hitungan sampai 10. Kasih tahu sebelahmu, kalau Anda betul-betul ingin bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong dijawab, siapa yang betul-betul mau bebas? Nah, apa yang Anda mau bebas? Saya terka, itu biasanya ada di dalam konteks to have. Bebas punya uang, bisa beli apapun. Bebas dari hutang, bebas dari cicilan, dan sebagainya. Good. Dan Anda perlu tahu semua kita berjuang memang untuk itu karena hidup ini butuh ongkos. Kalau kita cukup, anak kita belum tentu cukup. Anak kita cukup, mungkin orang tua kita perlu. Dan mungkin kakak, adik, sepupu, dan mungkin komunitas di mana Anda ada juga membutuhkan bantuan-bantuan Anda. Tapi jangan lupa bahwa bebas ini sebenarnya dimulai dari to be. Ketika Anda belum bebas dari to be, Anda akan sangat jauh sekali untuk bebas di dalam hal to have-nya. Ketika kita berpikir atau berbicara tentang ketika kita berbicara tentang bebas, banyak di antara kita mungkin bertanya, saya mampu nggak ya merekrut beresin NAA sejak awal? Masih ingat ketika Raker, ya, Edo mengatakan bahwa NAA itu diberesin dari awal. Anda punya kemampuan nggak untuk menjadi seorang yang merasa asik nih? Kalau Anda belum bebas, ketika mendengar NAA diberesin di awal itu kan to do. Kuliahnya memang Anda ingin banget. Ketika Anda tahu harus melakukan sesuatu, Anda punya kebebasan nggak untuk memenuhinya? Ketika Kak Andre mengatakan tentang hubungan, Anda punya kebebasan nggak, kenyamanan nggak untuk membangun hubungan, memperbaiki hubungan, membangun hubungan yang baru, membuat hubungan itu bisa menjadi tim kerja produktif dan menjadi sebuah bola salju yang betul-betul menginspirasi banyak orang. Kebebasan-kebebasan seperti ini, hari ini saya ingin kasih tahu bahwa kalau leader-leader Anda di tempat ini, mereka berhasil, salah satu yang mereka telah miliki adalah di sini. Karena mereka telah belajar untuk meraih, meningkatkan diri, dan mencapai kebebasan tertentu dalam tubuh mereka, mereka kemudian berhasil mencapai pencapaiannya. Ketika saya mendengar bagaimana Edo bekerja, ya, dia punya kebebasan. Nanti kita akan lihat kebebasan yang seperti apa. Ketika saya dengar eh, siapa Ebo ya, walaupun ketika pas seling itu keluar aslinya, ternyata menakutkan ya.
Di Bali ternyata permainan itu membuat kita semua tertawa ya. Dan saya mencari teman untuk naik ke atas. Saya tawarin anak saya nggak mau. Dan saya nggak punya teman. Lalu istri saya bilang, Pak yakin? Yakin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Saya mau latihan state management. Saya pengen coba. Ya, nanti kapan-kapan sama Daniel ya. Martin sama Daniel bertiga ya. Oke, good. Nah, teman-teman, apa yang hari ini kita ingin bahas tentang bebas? Saya mau kasih tahu. Sebenarnya betapa bahagianya, betapa sangat leganya hidup itu kalau diri kita tuh bebas. Bebas belajar, bebas mencoba, bebas berani untuk kalau belum berhasil tuh ya biasa aja. Dan ketika Anda ditolak juga biasa aja. Dan ketika Anda kerja lebih keras juga biasa aja. Tidak ada sesuatu yang rasanya terlalu besar, terlalu berat. Kenapa? Ya bebas aja. Nah, ini hari saya mau kasih tahu, di antara kita semua bisa mencapai impian Anda, bisa sukses. Kalau Anda bebas. Jangan tunggu bebas dulu. Jangan tunggu sukses dulu baru bebas. Tapi justru kesuksesan Anda ditentukan seberapa bebasnya diri kita. Sekali lagi saya mau katakan, sebut dulu, ucapkan sama-sama, bebas. Masih belum bulat. 2, 3. Oke. Nah, ketika Anda betul-betul bebas, Anda akan berkata, segala sesuatu jadi mudah. Kenapa? Saya mau bahas tentang bebas. Karena sebenarnya lawan katanya adalah takut. Ketika kita takut, kita dipenjarakan dan kita tidak bebas. Saya pernah menyampaikan di sini di dalam beberapa bulan yang lalu tentang hal ini, tapi ini sambungannya. Apa yang menjadikan kita tidak bebas adalah takut. Dan apa yang membuat kita takut? Kita tidak aman. Ada perasaan tidak aman, perasaan terancam, perasaan waspada bahwa ini bahaya. Dan ketika kita tidak aman, bahasa Inggrisnya namanya insecure. Teman-teman, pekerjaan sebagai agent sangat bagus untuk membuat setiap kita menjadi orang yang bebas. Semua aspek, mulai dari Anda belajar, mulai dari Anda berlatih, datang ke pertemuan, Anda mendisiplinkan diri, Anda mulai datang, kemudian Anda berlatih di luar, Anda coba membuat janji, Anda ketemu, semua langkah-langkah yang Anda lakukan sedang menolong dirimu menjadi, ucapkan sama-sama, menjadi. Tapi ketika kita mau melakukannya, tiba-tiba kita berhenti, sebenarnya ada yang namanya takut. Nah, hari ini, kalau Anda udah tahu rahasia ini, saya percaya Anda keluar dari tempat ini, Anda akan berkata, Anda menjadi orang yang oke. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Menurut seorang yang namanya Robert S. McGee, dia seorang konselor, dia punya klinik konseling, ribuan orang dia sudah layani tentunya bersama stafnya. Dia berkesimpulan, mulai dari orang mau bunuh diri, bercerai, ya, frustasi, depresi, dan sebagainya. Berbagai edik, ya, berbagai edik, keterikatan, kecanduan dan sebagainya, dan juga tidak bisa sukses, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, 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 nggak bangun-bangun gitu ya. Berbagai
masalah manusia. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling levelnya tinggi, dia bilang ternyata dari ribuan klien dia simpulkan cuma satu masalah, yaitu takut. Waktu saya baca buku ini, saya berkesimpulan, wah kalau gitu dugaan saya benar. Dulu saya agak ragu meyakini ini. Saya pikir manusia itu kompleks. Jadi pasti penyebabnya juga kompleks. Ternyata enggak. Enggak kompleks. Penyakitnya cuma satu. Ada ketakutan. Dan dia kategorikan kategori takutnya ini dalam bentuk 4 hal. Yang pertama, takut dihukum. Ucapkan sama-sama. Takut dihukum. Apa sih takut dihukum? Takut disalahkan. Manusia nggak suka. Benar disalahkan, salah disalahkan, dua-duanya nggak suka. Dan banyak orang nggak berani mengambil langkah apapun dalam hidupnya, takut ada risiko dianggap salah. Dan kadang-kadang dia harus berbohong, dia harus bersembunyi di balik alasan-alasan apapun, hanya karena takut dia takut untuk bertanggung jawab mengakui kekeliruannya, mengakui kelalaiannya, mengakui kebodohan-kebodohannya, hanya karena takut dihukum. Saya paham benar yang nomor satu karena kebetulan saya punya problem terbesar dari takut adalah yang ini. Nanti kita kembali ke situ. Yang kedua adalah takut gagal. Banyak orang nggak berani mencoba. Hanya karena bukan tidak mau sukses. Tapi takut gagal. Takut menerima kenyataan bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai juga dengan harapan orang lain, tidak sesuai dengan harapan dirinya. Dan dia tidak berani untuk menghadapinya. Dia tidak berani menerima kenyataannya. Padahal hidup ini yang namanya kegagalan itu bagian dari proses. Tidak ada satupun aktivitas yang kalau kita lakukan itu langsung berhasil. Setuju? Maaf kata, maaf kata. Kita kita yang namanya belajar makan, seorang anak pasti belepotan kan? Berantakan kan? Bukankah itu disebut kegagalan? Tapi seorang anak kecil, dia tidak punya ketakutan itu. Dia happy saja. Kenapa kita udah jadi orang dewasa? Kalau kita melakukan sesuatu belepotan, kita takut. Nah, karena ini nanti bagian terakhir ini kita akan lihat. Maaf kata ya, ketika kita melakukan yang paling sederhana saja, maaf ya, buang air, masih kecil, berantakan nggak? Pakai baju, berantakan nggak? Nggak langsung berhasil kan? Apalagi yang rumit, menikah. Eh, yang mau nikah, ya, dia udah booking untuk coaching khusus. Saya ceritakan berbagai kegagalan saya. Dan saya kasih tahu bahwa itu proses. Dan ketika Anda ngambil profesi apapun, saya sering pakai ilustrasi yang konyol. Jadi copet juga pasti pernah gagal. Entah ketangkep, entah dompetnya kosong gitu kan. Atau nggak keambil. Jadi pencuri saja bisa gagal. Padahal disertai setan loh itu. Loh, itu malaikat setan tuh membantu Anda loh. Tapi itu juga masih lewat proses.
berusaha dapetin pacar? Pernah? Nembak nggak dapet? Ditolak? Pernah? Saya ini dari kelas 5 udah naksir-naksirnya, tapi nggak pernah berhasil. Dan nggak pernah pacaran akhirnya SMA 2. Ya. Nah kenapa? Saya berhasil juga karena saya tidak takut sama kegagalan. Seandainya saya berhenti mencoba, wah hari ini saya nggak bisa kasih nasihat Ebo. Ketiga, kita takut ditolak. Takut ditolak. Artinya kita takut tidak diakui. Kita dikucilkan, tidak diterima. Memang nggak enak kita ini ditolak di dalam sebuah komunitas. Kita tidak diakui, di kumpulan keluarga kita nggak ditengok, suara kita nggak didengar. Di dalam organisasi kita dianggap bukan siapa-siapa. Gak enak. Apalagi kalau kita mesti menawarkan produk, kemudian ditolak. Nggak enak. Ketika kita kerja, kenapa kita nggak berani ngusulin sesuatu kepada pimpinan? Takut ditolak. Kita cenderung ikutin aja supaya nggak ada resiko. Nah, yang keempat, kita takut dihina. Takut direndahkan. Takut dianggap kita ini tidak berdaya. Nggak suka kita. Kita nggak suka. Makanya saya sering bilang bahwa orang kalau diceritain jeleknya di depan orang pasti kita nggak suka. Betul nggak? Kalau diceritain yang bagusnya, semua kita merasa asik. Sebenarnya hanya karena kita takut. Padahal ketika diceritakan baiknya, kita nggak punya untung apa-apa. Tapi kalau ada orang yang berani menunjukkan kejelekan kita bisa belajar. Tapi semua kita nggak suka. Nggak suka untuk ditunjukkan, dikritik. Dan kita berusaha untuk menjadi orang yang dianggap, dipandang. Ini masalah manusia pada umumnya. Tentu ada yang kelima, keenam lagi kategori yang lain. Kita nggak usah perdebatkan. Tapi buku ini menolong saya untuk melihat paling nggak ada 4 kategori. Dan 4 ini juga ada matriksnya yang kadang-kadang mirip-mirip. Nah teman-teman, saya ceritakan satu contoh. Sebuah keluarga sedang berlibur. Tiba di tempat, hotelnya airnya nggak berfungsi. AC-nya nggak dingin. Bapaknya marah-marah. Dan marahnya kemana? Ke istri, ke anaknya. Coba Anda temukan. Ada ketakutan apa sih? Anda pernah ketemu nggak sih? Pernah dengar nggak cerita seperti itu? Pernah? Pompa rusak yang dimarahin istri? Pernah kita ngalami sesuatu terjadi terus kita uring-uringan? Dan di perusahaan-perusahaan pemimpin seringkali marah sesuatu terjadi. Seolah-olah semua salah kecuali dia. Coba, ketakutan apa yang sebenarnya sedang dijangkit orang itu? Daripada nanti anaknya ngomong, papa ngebooking hotel kayak gini. Sebelum diserang, serang dulu. Lah ini kenyataan. Saya tahu orangnya.
Terus kemudian ketika saya sharing kemarin dengan partner saya, trainer juga, dia seorang developer tapi lagi mau jadi trainer. Nah, dia kebetulan cucu mantu dari grup Sinarmas. Jadi dia bilang, saya pernah Pak Sam, waktu di Penang katanya, ada kecoa di hotel. Kita minta ganti kamar, lama. Saya gebrak meja, saya marah-marah. Termasuk istri saya, anak saya. Kena. Menurut kamu ketakutan apa? Sebenarnya bilang ada ketakutan. Saya dianggap gagal. Ke booking hotel aja kagak. Setelah dia belajar, setelah dia dapat pemahaman ini, liburan yang lalu, ya ada masalah yang sama, bukan kecoa kali ini. Check in mestinya kan jam 12 jam 1 udah bisa masuk gitu ya. Ini nanti sampai jam 4 baru bisa masuk. Dan kali ini saya nggak marah-marah. Kali ini dia nggak cekcok kali ini. Kali ini dia bisa dengan santainya, dia bahkan berkali-kali datang ke resepsionis, dan resepsionis bilang sebentar lagi, oke sebentar lagi, itu jam berapa, sejam, pas sejam dia balik lagi belum. Lalu dia bilang sama bagian check-innya, gini deh, kami pergi dia dulu, nanti kami datang malam aja sekalian. Dia bilang saya udah bebas. Kenapa? Karena saya udah nggak takut. Teman-teman, nanti semua Anda, saya mau katakan, saya bukan ngeramal ya, cuma saya mau katakan, semua Anda bisa punya grup yang besar. Semua Anda bisa punya grup yang sangat besar. Tapi berani nggak Anda mengalahkan ketakutan-ketakutan ini? Karena punya grup yang besar, tim yang Anda pimpin bisa sering-sering komplain, menghukum Anda. Pemimpin gue teh kurang ini, pemimpin gue teh kurang itu. Partner Anda akan ngomong, dan mungkin ngomongnya bukan di depan Anda. Mungkin ngomongnya di belakang. Lebih menyakitkan lagi. Kadang-kadang mereka nggak ngomong, main tinggal aja. Atau Anda ngalami hal-hal yang lebih konyol. Anda direndahkan, Anda dibanding-bandingkan dengan pemimpin yang lain. Oh dia mah lebih bijaksana, kalau pemimpin gue mah parah. Anda udah siap camp bisa nggak jadi. Ada seorang leader yang saya tanya, ini tim kamu ini produktifnya lumayan, tapi hubungan kurang bagus dia dengan yang dia pimpin. Saya tanya, kamu nyesel nggak sih Tuhan kasih karunia ini? Nyesel. Jadi kalau ini dihilangkan juga nggak apa-apa, nggak apa-apa, padahal dapat duitnya, OR-nya. Lalu saya tanya, kalau Tuhan punya rencana kirim 100 orang lagi yang kayak gini, produknya gede-gede, produknya gede, ya saya nggak sebut produksinya gede, timnya juga besar, tapi nyakitin dia terus. Kalau Tuhan kirim 100 orang kayak gini, mau nggak? Nggak mau katanya. Coba bayangkan. Dia berharap orang yang dia pimpin semuanya, kalau binatang yang di Australia namanya apa? Koala ya. Ada binatang yang lebih lucu lagi yang anteng gitu ya. Hah? Panda atau kucing apa kucing yang lucu? Kucing nggak ada yang lucu. Kita semua pengen punya grup besar, tapi kita juga pengen punya leader-leader yang anteng, alam, rajin, baik. Tapi saya mau kasih tahu, mereka dikirim kepada Anda, justru mereka akan belajar dari Anda untuk jadi orang yang bebas. Mulai dari diri Anda hari ini. Ya. Nah, tanpa Anda sadari, ketika Anda takut dihukum, apa yang Anda kejar? Yang Anda kejar adalah power. Banyak orang, supaya dia tidak menghadapi disalahkan, dihukum, dia berusaha mencapai top dari apapun.
Kalau Anda kerja di perusahaan kan mesti absen. Oh ini ya. Oh, lagi ngomong sama dia. Oke. Kita mesti absen. Kalau kita telat datang di SP1, SP2, dah. Kalau bos, nggak usah. Nggak ngantor juga nggak masalah kan. Itu sebabnya banyak orang nggak mau jadi karyawan. Mau jadi bos. Nah teman-teman, banyak orang jadi agen asuransi, kadang-kadang mereka sebenarnya sedang takut kalau kerja di kantor. Di kantor banyak aturan, banyak hukuman. Kalau agen mah enggak, saya datang ya suka-suka saya. Saya ingin kasih tahu, yang Anda datangi jadi agen itu udah benar. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam pekerjaan apapun, kalau Anda cuma takut ini, Anda akan terus-menerus hidupmu dikuasai oleh rasa takut. Tapi sekali Anda bebas, Anda akan terbang bagai Raja Wali. Ya, banyak orang merebut kuasa supaya dia nggak disalahkan, nggak dihukum. Karena biasanya paling atas itu suka-sukanya. Make sense? Banyak orang takut gagal, yang dia kejar apa? Kontrol dan prestasi. Karena dia pikir kalau dia bisa mengontrol, menguasai, bisa bebas dari kegagalan. Banyak orang selalu berkata, lapor ke gue lu. Lu kok lakukan ini nggak kasih tahu gue dulu. Nah, kata-kata ungkapan-ungkapan itu dari orang yang sindrom dengan takut gagal. Dan buat dia, kegagalan sedikit saja itu kayak kiamat. Rasanya dia bilang hidup ini runtuh. Sehingga banyak agent yang kalau tahu-tahu perubahan dari prudensial, ada perubahan-perubahan, tiba-tiba sepertinya rencananya buyar, marah, kecewa. Nah, sebenarnya bukan salah prudensial karena dia kerja dimanapun akan muncul masalah itu. Jadi yang kita perlu bereskin adalah kalahkan ketakutan ini. Ketika Anda takut ditolak, yang Anda cari adalah approval, pengakuan. Pengakuan dari orang banyak pasti akan Anda peroleh kalau Anda sudah capai konsistensi tertentu, hasil tertentu, ya, Anda bertekun dalam hal tertentu, pasti diakui. Tapi seringkali itu di ujung sana baru kita dapat. Tapi orang pengen secara dini diakui. Nah, approval ini membuat orang-orang seringkali mencari sekedar pujaan, pujian, dan pengakuan yang murah, yang receh. Saya tahu Anda di sini nggak mencari yang receh itu. Tapi jauh di dalam hati Anda kalau masih takut ketemu orang lalu ditolak, berarti Anda punya problem di sini. Nanti di bagian akhir dari sesi saya akan ajarkan bagaimana Anda kalahkannya. Ketika kita menghindari ketakutan ini, biasanya yang kita cari adalah sesuatu pembuktian. Kita pamer. Orang-orang yang narsis ini biasanya agak takut di sini. Saya nggak larang Anda posting IG ya, itu memang strategi marketing. Tapi kalau over narsis, sebenarnya ketika kita ngobrol saja, itu gejala bisa kerasa. Anda pernah nggak kalau lagi cerita nih ya, kemarin lagi di Bali ada makanan enak. Padahal kita nggak nanya. Terus orang ini jawab, gue mah pernah. Seperti nggak mau kalah, seperti dia mau cerita bahwa gue juga tahu.
Kita ngomong dinosaurus, dia bilang gua juga tahu. Kita ngomong bom nuklir, dia juga tahu. Oh, ngomong apa juga dia tahu. Pokoknya dia mau cerita aja tentang dia. Nah, ketika Anda masih seperti ini, Anda kesulitan ketemu prospek. Karena ketika ketemu prospek, baik itu nasabah, baik itu partner, mic Anda mesti kasih ke dia. Biar dia yang ngomong. Ketika Anda ketemu calon partner, kita biarkan justru dia yang banyak cerita. Jangan dia baru cerita sedikit, Anda cerita lebih banyak. Ketika dia menyampaikan 2 hal, Anda menyampaikan 20 hal. Baik itu calon nasabah, baik itu calon partner, pasti hilang. Lolos. Kenapa? Karena Anda mesti kasih mic ke dia. Sampaikan satu pertanyaan, apa yang Anda inginkan dalam hidup? Dia bilang, wah saya pengen bisa menghajikan orang tua. Gue juga sama. Nggak lucu kan? Nggak lucu kan? Mestinya kan, oh iya, wow. Bagaimana? Berusaha untuk mencapai itu. Wah, Anda kasih pertanyaan lagi dong. Apakah menurut Anda bisnis ini dapat menolong Anda mencapai impian Anda? Anda nggak usah buru-buru cerita tentang dirimu. Nah, kemampuan untuk Anda menahan diri untuk tidak menceritakan, itu hanya kalau Anda sudah bebas. Bebas tidak perlu orang tahu. Nanti kalau saya nggak ceritakan dia nggak terinspirasi. Teman-teman, ketika kita membangun hubungan, tahun ini kita ingin sama-sama greater together, dan itu hanya bisa dicapai kalau Anda semua pandai membangun hubungan. Anda pandai membangun relasi, connect, dan membangun hubungan yang paling membuat Anda nanti menghasilkan banyak kalau Andanya bebas. Sehingga orang akan ketemu Anda, dia nyaman. Kesanggupan untuk kita bikin orang lain nyaman, itu kalau Anda sudah nyaman dengan dirimu. Nah, kenapa muncul ini? Karena sebenarnya kita tidak nyaman. Dengan siapa? Dengan diri sendiri. Jadi insecure ini muncul dari ketidaknyamanan dengan dirimu. Jadi Anda tidak nyaman. Dan tidak nyaman, jadi tidak aman. Dan tanpa sadar, Anda melakukan hal-hal ini. Sebelum saya ditolak, saya tolak duluan. Sebelum saya ditolak, saya menolak dengan cara saya menghindar. Lalu punya alasan, saya nggak passion. Bisnis ini nggak cocok. Orang ini chemistry-nya nggak nyambung sama saya. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya Anda tidak mampu untuk membangun hubungan dan membuat dia nyaman dengan Anda. Kenapa? Karena Anda sendiri nggak nyaman dengan dirimu. Sayangnya, Anda tidak berani mengakuinya bahwa Anda sedang punya masalah, tidak nyaman. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, Anda perlakukan orang lain dengan cara yang salah. Yang tadi saya bilang, serang duluan sebelum diserang. Tolak duluan sebelum ditolak. Hina duluan sebelum dihina. Hukum duluan sebelum dihukum. Rendahkan orang lain dulu sebelum Anda direndahkan. Nah, itu yang kemudian buat para pecundang. Buat orang-orang yang memang alfa, dia kejar.
suksesnya. Tapi dorongannya karena apa? Ingin membuktikan. Dan biasanya orang-orang yang hidup dalam ketakutan, tapi kemudian mencapai posisi di atas, ada nggak orang-orang yang takut tapi capai di atas? Ada. Banyak. Jadi teman-teman, Anda bisa mencapai top of the top dengan ketakutan. Bisa. Jamin bisa. Cepat, bisa cepat. Tapi apa yang terjadi ketika Anda mencapai top of the top, tapi Anda takut? Biasanya Anda sombong. Biasanya Anda mulai pongah. Dan untuk menjaga kesuksesan ini supaya jangan turun-turun, Anda melakukan banyak hal. Termasuk menyalahkan orang, menginjak orang, dan sebagainya. Ya, nah, yang kedua, orang yang takut ini tidak bisa memberi. Dia hanya mau menerima. Memberi itu buat dia sesuatu banget. Yang selalu dia tanya, untungnya saya apa? Sehingga kalau dia menderma pun, dia berpikir tentang nanti dapatnya apa. Kalau dia mau nolongin partnernya pun dia bilang, untungnya apa? Buang-buang waktu. Ketika dia membangun orang, dia suka pikir-pikir, aduh, buat apa juga ya? Nah, teman-teman, memberi itu satu-satunya cara untuk membangun hubungan. Kalau Anda mau membangun hubungan, pastikan Anda pandai memberi. Pastikan. Saya kemarin ngobrol sama partner saya ini yang which is adalah cucu mantu dari Eka Wijaya ya. Eka Wijaya emang terkenal punya banyak istri. Ini cerita behind the screen. Ini cerita behind the screen. Tapi ini bukan meredahkan, tapi menarik untuk saya sampaikan. Padahal dia bukan pria yang hobi seks atau hobi wanita lah, koleksi wanita. Bukan di setiap tikungan ada gitu ya. Saya tanya kenapa? Karena Om Eka ini pesan sama si cucunya katanya. Dia bilang, bisnis ini susah cari orang dapat dipercaya. Yang bisa dipercaya cuma istri sama anak. Waktu itu ya, ini si Eka kan datang dari Tiongkok nih ya. Jadi dia buka satu bisnis, lalu kemudian istrinya dikasih satu. Jadi dia sebenarnya punya banyak istri itu bukan dalam rangka butuh seks. Tapi konsep berpikir, Anda kalau nanya saya setuju nggak? Tentu nggak. Cuma ini sebuah fenomena ya. Nah yang menarik adalah Pak Eka ini seorang yang sangat pandai membangun hubungan. Saya udah mendengar dari paling sedikit 3 orang. Satu orang berkata, Kak, kalau lu ketemu yang namanya Eka, dia sama tukang kebunnya, sama supirnya, sama semua orang. Dia sangat santun, sangat sopan, sangat manis. Nggak ngebosi. Sekelas dia loh. Bukan waktu dia miskin, bukan. Waktu dia udah sedikjaya itu, dia ketemu supirnya manis. Jadi itu udah jadi jati dirinya. Dia nggak merasa kalau ngomong sama supir itu rendah. Dia nggak merasa bahwa kalau dia sopan sama tukang kebunnya terus dia rendah. Perlu naikin dikit supaya kan gue bosnya. Dia nggak merasa perlu. Nah saya mau tanya, siapa yang pengen punya grup yang besar angkat tangan? Katakan saya. Anda mau bisa begitu? Jangan nanti Anda baru punya 10 orang aja udah kepala begini. Anda mau tetap?
Rendah hati. Saya senang ya, saya bangga seperti Andre, Victor ya, ada Willy, ada Rico, ada Philip, ada pemimpin-pemimpin di sini, ada Glenn, ada Edo, ada siapa lagi ya yang saya nggak sebut minta maaf. Semua yang saya lihat mereka belajar jadi orang rendah hati. Ada agent-agent yang saya temukan nggak gitu, ya nggak gitu. Baru dikasih masukan sedikit, udah langsung membentengi diri. Baru ada sanggahan dari timnya, udah rasanya baper. Ya, jadi banyak politik di dalam pekerjaannya. Dan saya mau sampaikan kepada Anda, keluarga Legacy, keluarga yang bebas. Bebas dari politik. Ya, saya berani jamin Anda bisa sampaikan apa saja ke pemimpin-pemimpin Anda dan mereka akan pasang telinga mereka dan memberi hati mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sudah belajar untuk mengalahkan ini. Memberi ini penting untuk membangun hubungan. Saya pernah menyampaikan tentang miskin dan kaya. Ada orang uangnya banyak, tapi identitasnya miskin. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut. Kalau teman-teman tahu bagaimana saya membeli sesuatu ya kepada teman-teman yang jualan, mereka pasti kok Kasam bayar lebih gitu ya. Kayak kemarin kita pakai Eka di Bali transport ya. Saya pasti transfer lebih. Kayaknya kelebihannya banyak. Lalu saya bilang, saya biasa membayar lebih. Loh bukan saya sombong, saya pengen ngajar dia. Supaya dia juga melayani customernya, memberi lebih. Jikalau Anda selalu memberi lebih dari apa yang diminta orang, Anda pasti sukses. Jikalau Anda berbuat sesuatu yang lebih dari orang yang minta, Anda pasti hebat. Jikalau Anda melayani lebih dari yang dituntut, Anda pasti jadi orang besar. Dan Eka Wijaya ini, kemarin mantunya cerita, benar-benar Kasam. Manisnya minta ampun. Bukan manis mulutnya, tapi perilakunya itu. Manis. Kita nggak pernah dekat dengan orang besar seperti itu, istilahnya dekat sedekat dia kan cucu ya. Kenapa? Karena dia orang yang nggak berada, nikah dengan cucunya Eka yang udah berada. Calon mertuanya nolak. Yang turun tangan siapa? Eka langsung. Ekanya datangi mantunya dan anaknya. Kenapa lu nggak kasih orang itu nikah? Ya, dia kan miskin. Lalu Eka bilang, gua lagi nikahin mama lu kira gua udah kaya? Terus dia tunjuk mantunya yang punya developer besar di Surabaya. Lu kira lu lagi kawinin aku, lu kaya? Jadi satu-satunya mantu lagi pernikahannya datang, ini lucu juga ya, Eka Wijaya cucunya nggak pernah datang, dia kalau nikah. Kenapa pas waktu itu pas Krismon, jadi betul-betul ruwet. Dan ternyata satu-satunya yang berhasil keluar dari Krismon nggak sampai amblas habis, itu cuma Sinar Mas ternyata. Dan saya mau kasih tahu bahwa Anda kalahkan satu persatu. Nah, sesi ini pendek, nggak mungkin banyak, saya bisa sampaikan. Nanti Anda akan datang ke pemimpin-pemimpin Anda akan ditanya, Anda takut apa? Nanti mereka akan coaching Anda. Ya. Kemarin Daniel coaching pribadi sama saya tanya dia, dan kamu takut apa? Ya. Nanti beberapa teman juga. Nah, takut apa? Takut istri? Jadi Anda di sini tidak nyaman dengan orang lain.
Sekali lagi, saya nggak ingin Anda menjadi orang yang menyenangkan semua orang. Kita nggak perlu menyenangkan semua orang. Kadang-kadang kita perlu kasih tahu sesuatu yang memang orang itu belum tentu senang mendengarnya. Tapi Anda sendiri perlu nyaman dulu dengan orang itu. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa semua orang berproses. Saya masih ada kelompok-kelompok tertentu orang yang kalau saya ketemu, saya masih belum nyaman. Tapi saya berproses. Ya, jadi kita semua sedang berproses. Bukan berarti saya di depan di sini udah kelar. Ya. Nah, saya mau masuk ke cerita kenapa saya paling takut ini. Ini nggak terlalu. Walaupun ada dikit-dikit. Tapi ini yang paling besar buat saya. Dan ini seringkali jadi menghambat pertumbuhan pribadi saya. Salah satu contoh ya, kalau saya lagi jalan di mall, ada wanita cantik, saya lirik. Istri saya tanya, lu ngelirik ya? Lu berani kan? Iya kan? Lu gue nggak berani. Enggak, gitu. Ini ini pelajaran buat Ebo. Nah, buat saya sendiri jadi heran kan sama diri saya. Kenapa gua takut juga? Terus kalau gua ngaku emang gua dihukum apa? Emang terus diapain? Tapi kenapa reaksi itu muncul selalu jawabnya enggak? Aku dihukum. Nah, ini ada di dalam rekaman tubuh saya. Nah, rekaman tubuh saya ini kapan saya mulai nangkep sehingga itu menguasai diri saya dan saya paling takut. Kalau saya disuruh angkat tangan mengusulkan sesuatu, saya takut. Takut disalahkan. Nah, banyak dalam kehidupan saya waktu yang lalu, saya pikir terhambat oleh karena itu. Nah, akhirnya saya ketemu. Rupanya dari usia 3 tahun atau 4 tahun, masih kecil ya, tentunya konsep mencuri itu saya nggak tahu. Anak kecil nggak tahu konsep mencuri. Saya cuma punya saudara perempuan, cici saya, kita mainan apa juga saya udah lupa. Tapi mainan ini saya sembunyikan di lemari baju. Nah, heboh dong. Cici saya mungkin ngadu atau apa, lalu mama saya atau papa saya ketemu. Lalu saya dihukum. Nah, penghukuman orang tua saya ini yang menjadi pengalaman yang membuat saya sejak itu takut. Karena papa saya mengungkapkan kata-kata, kamu nggak boleh nyolong. Lalu saya dihukum. Singkatnya, namanya masih kecil, nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi rekaman itu sampai hari ini masih fresh. Suasananya yang menakutkan masih fresh sampai hari ini. Nah, ketika saya udah tahu bahwa ini problem saya mulai berproses. Jadi teman-teman, kalau Anda nanti coaching dengan pemimpin-pemimpin Anda merasa kok gue takut ya ditolak. Jangan bilang bisnis ini bukan panggilan Tuhan, bukan passion atau jangan. Ya, atau jangan bilang mungkin ini belum waktunya, jangan. Datang kepada leader Anda. Bilang, Kak, saya takut lu ditolak. Anda perlu punya ketenangan yang namanya acceptance. Jadi yang pertama, Anda acceptance. Anda accept dulu. Anda terima dulu dirimu yang memang punya ketakutan ini. Saya punya satu teman. Mamanya dari kecil selalu mengucapkan, jangan, nanti bahaya. Jangan, nanti bahaya. Jangan, nanti bahaya.
Kemarin saya bantu. Dia mau pergi ke Amerika aja, mau terbang takutnya setengah mati. Udah beli tiketnya, pergi nggak ya Kak? Pergi nggak ya Kak? Hanya karena apa? Selalu kata-kata mamanya itu muncul. Singkat cerita, coaching dapat menolong. Saya tuntun dia pertama, kamu accept bahwa ini sudah. Bahkan suaranya bukan suara mamanya lagi, jadi suara dia. Ini bahaya. Kalau jatuh gimana? Kalau ini gimana? Kamu accept dulu. Satu. Lalu yang kedua, Anda mulai susun ulang maknanya, point of view-nya. Anda mulai edit maknanya atau point of view-nya, ya. Saya bilang sama dia, wajar nggak mama kamu waktu itu menyampaikan hal ini? Seumur kamu waktu itu masih kecil, wajar nggak? Dan sekarang kamu udah dewasa. Tentunya kamu punya pendapat lain. Lalu bersedia nggak kamu suara ini kamu taruh, lalu kemudian kamu bilang sama mama kamu, mama terima kasih untuk nasihat mama. Mama terima kasih untuk perhatian mama, tapi sekarang saya sudah nggak mau pakai lagi suara ini. Saya punya makna yang saya pilih sendiri. Bersedia nggak kamu lakukan itu? Nah, teman-teman, di dalam hidup kita ada perlakuan-perlakuan yang pernah kita alami. Kenapa? Karena di sini ada tiga. Satu, saya pakai kertas ini ya. Yang paling atas ini adalah masalah self-esteem. Ini self-esteem. Anda tidak menyadari dirimu berharga. Mungkin karena fisik, mungkin karena ekonomi, mungkin karena perlakuan orang lain, tetapi Anda sampai yakin bahwa Anda nggak layak. Anda yakin bahwa Anda nggak berharga. Yang kedua, perlakuan orang lain yang Anda ingat. Ada miripnya ya. Tapi ini udah menjadi sebuah keyakinan saya nggak berharga, saya nggak berlayak, saya nggak pantas. Saya orang gagal. Saya memang nggak bisa. Kalau ini perlakuan. Yang saya alami yang ini. Yang teman saya tadi yang nggak berani pergi ke Amerika, ini. Dan syukur Alhamdulillah dia pergi ke Amerika, dan kemarin sudah pulang, dan kita akan lanjutkan coaching. Ya, dia senang sekali dia berhasil mengalahkan itu. Yang ketiga, ajaran. Ajaran dari entah dari mana, sehingga ini dijadikan kebenaran mutlak. Ajaran yang contoh yang paling sederhana, mah nggak makan nasi, belum makan. Ajaran yang sederhana yang lain, misal kena hujan, gerimis, sakit, masuk angin. Ya. Ajaran-ajaran seperti ini yang sebenarnya kemudian tanpa sadar memunculkan ini. Anda nggak nyaman dengan dirimu. Teman-teman, kalau Anda lihat tadi Martin berdiri, ya, Marina, namanya Marina bener ya. Ebo, ini orang-orang yang sudah nyaman dengan dirinya. Udah siap nikah. Saya bergaul berapa hari sama Edo, oke.
Dia sudah nyaman dengan dirinya. Jadi dia mau ketemu prospek kayak apa juga dia nggak gemeter. Mau ditolak kayak apapun, santai aja. Nggak perlu ada tuntutan mesti begini, mesti begitu. Ya, saya ketemu Ivan, ya, ketemu Victor, ketemu teman-teman, apalagi Joshua tuh, terlalu nyaman dengan dirinya. Jadi sayang kalau dia sampai nggak lanjutkan bisnis ini dan sampai puncaknya ya, sayang karena udah bebas dia. Ya. Tinggal diajarin supaya olinya jangan kebanyakan. Ya. Jadi orang-orang yang dikit-dikit masih takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Nah, ini perlu beresin. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kabar gembiranya bahwa ini semua hanya rekaman dalam tubuh. Hanya rekaman dalam tubuh, memori, referensi, pengalaman yang Anda rekam. Dan Anda yang memutuskan. Mau mulai dibuang, atau Anda mau bawa sampai mati. Dan saya mau kasih tahu, semua orang yang berhasil menjadi juara, menjadi orang-orang yang berhasil mencapai cita-citanya adalah orang-orang yang telah berhasil mengalahkan itu. Karena semua orang mungkin jadi juara. Semua orang mungkin jadi hebat dengan porsinya masing-masing. Seizin Tuhan. Tentu beda-beda. Ya, ada yang juara kecamatan, ada yang juara provinsi, masing-masing beda. Kita nggak usah iri. Tapi semua orang bisa the fullest, mencapai maksimalnya. Kalau Anda tahun ini, jangan tunggu sampai Juni. Januari segera berakhir, datangi leader Anda dan bilang, saya minta dibantu. Dibantu supaya saya mengalahkan ketakutan-ketakutan ini. Dan leader Anda sudah siap menolong untuk membantu Anda supaya Anda menjadi orang yang siapa yang mau? Mau apa? Dan kalau Anda sekali bebas, saya jamin Anda nggak akan pernah mau lagi tinggal di situ. Anda nggak akan pernah mau lagi. Salah satu kenapa saya berani menceritakan aib hidup saya. Karena saya upaya untuk mengalahkan ini. Saya nggak malu ketika saya berkata, saya 8 tahun hidup dalam perzinahan, hidup dalam maksiat. Bukannya bangga, bukan malu. Malu itu. Tapi saya mengucapkannya dengan bebas. Kenapa? Saya accept. Accept bahwa itu telah saya lakukan. Dan saya mau bertanggung jawab. Dan saya mau mengeditnya. Dan ketika Anda sudah mengeditnya, Anda butuh komunitas. Komunitas yang terus-menerus meneguhkan Anda. Nah, itu sebabnya Anda diminta datang pertemuan. Jadi kalau Anda diminta datang, itu bukan sekedar absen. Bukan sekedar Anda store muka. Bukan sekedar aturan kantor, bukan. Tapi by purpose supaya Anda selalu dapat ditolong. Kenapa? Karena ini bahaya laten. Bisa muncul lagi kalau kena triggernya. Saya kasih contoh. Tim saya, Hengki, dia dari kecil, entah umur berapa dia lupa, mungkin SD kata dia. Umur 7 dia bilang, mungkin, tapi dia lupa. Terbang ke satu tempat, sepanjang jalan di pesawat tumpah. Pulangnya ke Jakarta, mamanya nggak mau dong kejadian lagi. Dikasih pil anti muntah. Saya nggak nyebut sebab belum dibayar. Nah, sejak itu, setiap kali mau naik pesawat, pasti dia minum. Karena dia yakin pasti dia tumpah. Sampai lagi masuk garba ratanya, itu padahal garba miring ya, bukan garba. Sampai dia jalan di situnya, bau pesawat aja udah langsung mual.
Kebetulan dia jadi tim saya lagi latih dia jadi trainer sama coach. Saya cuma bilang gini, sampai kapan lu mau terpenjara sama pil kecil itu? Lu naik mobil, pol nggak? Enggak. Naik naik yang lain? Enggak. Bedanya apa? Bedanya apa? Lalu saya bantu dia juga datang ke pelajaran saya, satu kali terbang sama saya. Berani kali ini, saya bilang saya pegangin kantong plastiknya. Saya siapin satu tas. Kalau sampai tumpah saya pegangin. Tapi saya jamin kamu enggak. Supaya ada rasa aman dulu. Diterima dia. Accept. Dia bersyukur. Nggak taunya duduknya jauh sama saya. Dia udah bawa. Dia nengok-nengok ke saya. Minum enggak. Tapi dia ambil keputusan. Hari itu dia nggak minum. Begitu turun dia bilang, yes. Nggak muntah kan? Enggak. Memang dari dulu juga lu nggak muntah. Lu ketipu sama pikiran lu. Ketakutan itu cuma ada dalam rekaman aja. Anda mau ambil keputusan? Keputusan untuk membuangnya? Atau Anda berkata, gue mau bawa sampai mati? Gue sayang. Ini koleksi. Saya punya banyak cerita. Saya mau ceritakan ke anak cucu saya. Cu, kakek ini dulu takut. Atau Anda berkata, Cu, paling enggak kakek belum jadi pahlawan nasional bisa mengalahkan ini. Jadi pahlawan untuk dirimu. Siapa yang mau bebas? Setiap kita punya ketakutan, tapi jangan disimpan. Ambil keputusan dan para leader Anda akan siap menolong Anda. Selamat sukses, greater together. Hurra! Greater together, hurra! Pak Martin. Oh, dia sekali lihat gua aman, dia naik lagi. Oke, sebelum itu boleh bilang kiri kanannya, lu mau jadi orang bebas nggak? Daniel, lu udah berhasil. Thank you, thank you, thank you. Nanti maju terus ya. Yuk, maju terus. Wow, asik banget. Ini awal tahun yang asik banget. Ya. Kalau kita boleh punya makna, kita boleh belajar hal yang baru tentang yang namanya bebas. Bilang bareng-bareng yang namanya bebas. Kalau kita lihat goals kita, kok kayaknya goalsnya nggak growing. Kita punya visi, kita punya resolusi tahun ini kok kayaknya bikin resolusi aja kok rada nggak berani. Jangan-jangan ada ketakutan ini nih. Jangan-jangan masa lalumu akhirnya mendikte hari ini. Jangan-jangan ketakutan, takut ditolak. Kalau ada 4 hal, saya yang mana? Teman-teman dekat pasti tahu. Saya takut ditolak. Oke, saya takut ditolak entah karena apa. Saya tadi mencoba nginget-inget kenapa ya. Oh, saya ingat ada beberapa hal tuh. Karena nggak mau dikecewain, nggak didengar, saya mencoba untuk lakukan beberapa hal. Karena Andre 4 ini saya paling besar, saya rasa Andre itu butuh pengakuan. Sehingga kalau mau maju ke depan begini aja, buat gue itu sebuah effort yang besar akhirnya. Buat saya pribadi sebuah, aduh Tuhan tolong. Karena apa? Karena iya ya, dari 4 hal ini saya punya sebuah playground. Nah, so kalau Anda datang hari ini, kalau kita bilang kita mau jadi bebas, setiap kita butuh yang namanya playground. Butuh apa teman-teman? Playground. Untuk kita boleh bebas. Dan akhirnya tadi Kasan bilang, waktu being kitanya asik, waktu be-nya kita asik, kita bisa doing dengan bagus.
Oke, otomatis havingnya kita akan berkelimpahan. Otomatis. Sayangnya yang namanya perubahan itu kalau kita bilang kita mau bebas, itu nggak begini nih. Datang pagi-pagi kita doa, Tuhan saya mau bebas ya. Tiba-tiba keluar pintu kamu jadi orang bebas. Enggak. Kalau kita bilang bahwa Tuhan saya mau bebas dari takut ditolak. Maka keluar dari pintu, ketemu sama teman kita. Nah, kita di Prudential mulai nih, tesnya mulai ya. Mau datengin, ngobrol, minta nomor handphone. Oke, atau kita mau, nggak jadilah, balik arah. Ya, oke, waktu kita mau nelpon, ya, aduh, nanti dia tahu gua di Pruden, kata dia apa ya? Nanti dia mikir gua apa ya? Oh, kamu mah telepon kayaknya ada maunya. Nanti gua ditolak enggak ya? So kalau kita mau hidup bebas, itu enggak karena sembahyang, tiba-tiba hidupnya bebas. Oke, enggak karena kita mikir bebas, saya bebas, saya bebas, saya bebas. Oke, boleh dicoba. Oke, boleh dicoba. Enggak begitu. Tapi perlu ada pengujiannya. Di mana lagi pengujian yang bagus, teman-teman? Oke, pengujian yang kita setiap hari boleh kita tes dan kita boleh cek kita lulus atau enggak. Oke, di tempat ini pengujiannya bagus. Di tempat ini rewardnya juga asik banget. Oke, Andre, tapi kira-kira asik gak nih bisnis insurance? Saya mau cerita terakhir, sebuah slide bagus. Jadi baru kemarin banget AAJI, ketuanya AAJI bagian apa gitu ya, sorry OJK, ini Bapak siapa saya lupa namanya maaf. Dia cerita, ini sebuah fakta data yang ada insurance di negara-negara ASEAN countries. Oke, waktu lihat ternyata edan banget bahwa penetrasi insurance, oke, itu kalau nggak salah pertama itu Vietnam kayaknya. Please correct me if I'm wrong ya. Ini Vietnam ya. 2,2. Kita kedua 2,5. Kita itu cuma menang dari Vietnam sama Filipina penetrasi jauh, sama Malaysia hampir 50% lebih mungkin ya. 50% lebih loh. Edan ya. Yang ke itu apa ya? Thailand ya. Sama Thailand hampir double malahan itu penetrasinya, oke, sama Singapura, astaga, oke, 2 sama 12%, 6 kali lipat, mungkin 5 kali lipat kurang lebih lah. Jadi jauh banget. So kalau kita mau bicara fakta, aduh, udah banyak kayaknya orang punya asuransi. Faktanya bilang apa? Jauh dibandingkan sama negara-negara bukan di Western country, bukan developed country, bahkan sama di ASEAN aja. This is a good place for we doing our business. Ini tempat yang asik banget nih untuk kita, sekali lagi ya, latihannya ada, oke? Latihan untuk kita bebas. Yang mau bilang bebas, bilang kiri kanannya saya mau bebas. Oke, dan latihannya di sebuah tempat yang menurut saya asik banget. Oke, rewardnya asik banget. 2024, mari kita greater together. Tesnya selama 2024, yuk terbuka. Kalau gua ketemu orang kok deg-degan terus, kok gua nelfon orang kok nggak banyak. Tadi Kasam bilang berkali-kali, diskusi sama leader. Apa yang bikin ya? Oke, takut apa nih? Jangan-jangan ada takut ini. Dan yang kelima, terakhir mungkin takut mati. Ya jangan-jangan. Ya, takut mati. Oke.
Hari ini kita belajar bagus banget dari Kasam. Saya bilang ini kita bersyukur. Kita boleh belajar dari seseorang yang terbuka mau cerita tentang kehidupannya. 2024, 2023 udah berlalu teman-teman. Kita dengar banyak cerita asik banget. Beberapa teman-teman promosi banyak. Kita akan rayakan bareng-bareng. Teman-teman boleh catat tanggal 2 Februari. Kita akan rayakan kick off-nya bareng-bareng. Sayangnya tempat The House katanya sudah full. Jadi dirayainnya kick off bukan di The House tapi di Festival Citylink. Di Haris Festival Citylink. Oke, kita rayakan bareng-bareng. Buat para partner ambil waktu supaya apa? Supaya teman-teman bisa visualisasi. Oh, nanti tahun depan kalau gua promosi tengah tahun bakal begini nih. Oh, asik nih. Kita boleh ada visualisasi bareng-bareng. Oke, bilang kiri kanannya terakhir 2024 Greater Together.